sekarang dalam rangka permudahan mempermudah pembayaran pajak. Ini kan kalau target itu dikasih beban itu kan akan terseok-seok. Jadi memang harus ada kemudahan di dalam membayar pajak. Ya kalau dulu itu ribet banget. Ya, seperti kita itu seolah-olah nggak bisa bayar pajak sendiri kalau nggak gitu. ada makelarnya kan. Waduh. Sebetulnya yang punya inovasi mereka. Kita itu hanya mendorong lah bagaimana inovasi itu tepat layak digunakan untuk saat ini. Mungkin sulitnya medan, pemasangan tiang dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan sudah ada inovasi baru. Jadi pakai tenaga surya, pakai apa? Yang penting itu sekarang itu sudah lebih bagus lah daripada yang dulu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV In Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas soal inovasi sistem pajak daerah, Komisi C dampingi Bapeda Jawa Timur. Tentunya untuk ngobrolin hal ini, kita tahu ya bahwasannya pajak daerah ini merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang tentu berperan penting terhadap pembangunan ataupun pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur ataupun di daerah-daerahnya. Nah, namun di era 2025 ini dengan berkembangnya digitalisasi sehingga sistem pajak ini sangat diperlukan agar ada inovasi, kemudian juga transparansi dan tentunya lebih efisien untuk masyarakat ini membayarkan pajak. Nah, untuk mendengarkan apa aja sih sebetulnya inovasi-inovasi yang sudah diberikan oleh Provinsi Jawa Timur demi memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Di sini kami sudah menghadirkan beliau merupakan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau dari Dapil Jatim 13, yakni Lamongan Gresik dari fraksi Demokrat. Kita sapa dulu beliau Bapak Dr. Haji Samwil. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Kita hari ini senada ya, meskipun saya nggak pakai. Ini Demokrat banget gitu ya, gitu ya. Kabarnya hari ini Pak Sam? Sehat, baik. Nah, alhamdulillah. Masih sibuk dengan usahanya ya? Iya. Usaha ada dua. Usaha sebagai politisi. Ya, kemudian yang satunya wirausaha. Wirausaha. Ini kalau kita ngobrolin Pak Sam ini ternyata sudah 4 periode ya menjadi wakil rakyat. Ya. Jadi pertama itu DPRD Kabupaten, terus yang ketiga 3 kali periode di DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau waktu terjun sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur itu dulu di komisi apa? Langsung C gitu? Enggak. Saya 2 periode pernah di komisi D. Komisi D, infrastruktur nih ya. Setengah periode di komisi A. Sekarang di komisi C. Komisi C, hampir semua ya. D, E, C. Ya belum, yang E belum. Oh yang belum ya. Oke, ini kalau dari basicnya Pak Sam ini memang cukup detail untuk keuangan ya, untuk administrasi. Ya kalau C ini ya memang khusus keuangan yang banyak. Jadi ngitung-ngitung berapa sih pendapatan keuangan Provinsi Jawa Timur. Nah ini yang paling linear ya komisi C. Komisi C. Kalau dari mungkin ya Pak Sam ini kan dulu santri ya, ya kan? Ya. Saya masih ingat. Jadi ada siapa sih yang akhirnya mendukung Pak Sam untuk maju aja deh, coba jadi wakil rakyat gitu? Dari keluarga kah, dari anaknya Pak Sam, atau dari santri-santrinya, begitu? Teman-teman lah yang. Oh teman-teman. Ya, teman-teman yang banyak yang mendorong agar saya ngikut di pemilu, pileg gitu. Teman-teman yang banyak dorong dan Pak D terutama itu. Pak D. Mentor saya itu. Bukan, tolong. Pak, bisa disebutkan namanya Pak D-nya? Pak D saya itu sudah wafat, sudah meninggal.
Dulu dia sebagai DPRD provinsi pernah. Yang pertama malah justru di provinsi. 1 periode, 6 periode di kabupaten. Jadi beliau itu 7 periode. Jadi 7 periode total sebagai wakil rakyat. Masya Allah. Itu tuh termasuk historinya Pak Sam ya? Ya, dia mentor saya. Satu-satunya orang yang ngajarin melek politik beliau. Beliau ya. Itu yang akan selalu dikenang sama Pak Sam. Ya, kita akan tetap melaju gitu. Iya. Pak Sam, kita kan hari ini mau ngobrolin soal pajak daerah dan kita patut aplaus nih kalau Provinsi Jawa Timur itu termasuk provinsi yang lumayan taat pajak ya. Iya. Ya, 85% pajaknya. Pajaknya tertib pajak ya, Pak. Ya. Pak Sambil. Nah, ini patut diapresiasi. Tapi kalau untuk inovasi sistem pajak seperti menggandeng digitalisasi ini sudah dilakukan ya, Pak, di Provinsi Jawa Timur? Sudah. Bahkan saya cerita pajak dulu sebentar ya. Ya, boleh. Pajak ini Silakan. adalah kan merupakan tulang punggung lah. PAD, pendapatan asli daerah. Bahkan di base camp-nya ABTV ini pajak yang luar biasa itu. Gitu ya, dari media. OPT-nya Blitar sana itu bukan cuman hari kerja loh. Bahkan sampai jam 12 malam mereka itu masih sosialisasi ke RT RW, kelurahan di daerah Blitar sana. Saya dapat laporan begitu. Wah, rajin juga ya. Rajin. Ini patut aplaus nggak? Daerah saya soalnya. Okay. Base camp-nya ABTV kan. Iya, betul. Okay. Justru petugas pelayan di sana itu, pelayan pajak di sana itu keluar masuk kampung. Jemput bola ya, berarti. Sampai jam 12 malam, coba bayangkan. Saya hanya nemu di situ. Di Blitar kota itu begitu yang dilakukan OPT di sana. Di samping itu juga sekarang dalam rangka mempermudah pembayaran pajak. Ini kan kalau target itu dikasih beban itu kan akan terseok-seok. Jadi memang harus ada kemudahan di dalam membayar pajak. Sekarang itu pajak kendaraan bisa dibayar lewat Indomaret, jadi Alfamart, jadi bisa dibayar di sana, bisa bayar lewat online. Nah, itu. Ada satu pajak yang dulu progresif ya, jika mempunyai mobil lebih dari 1, sekarang pajaknya itu sudah dihapus karena nggak signifikan. Kenapa akhirnya dihapus? Ya nggak signifikan, bahkan nggak begitu berpengaruh sama pendapatan. Ya, bukan cuman itu, kayak kita kan menginginkan agar adanya pajak progresif itu mengurangi pertumbuhan kendaraan bermotor. Malah justru adanya pajak itu nggak ngefek gitu loh. Nggak ngefek. Apalagi pendapatannya, pertumbuhan pembatasannya juga nggak ngefek. Hampir di bawah, masih di bawah 0 sekian persen lah. Nggak ngefek sama sekali. Akhirnya kita bersepakat dengan OPT, terutama Samsat dalam hal ini, kita hapuslah pajak seperti itu. Berarti adanya inovasi untuk membayar pajak ini juga memudahkan masyarakat ya Pak Sam ya. Soalnya begini, soal pajak itu kan masyarakat harus ngeluarin duit gitu kan. Biasanya kan ada beberapa pihak yang mungkin menganggap itu sudah beban, terus aku harus bayar pajak, harus menempuh jarak yang cukup jauh begitu ya. Jadi ini adalah bentuk untuk mempermudah masyarakat membayar pajak. Jangan sampai masyarakat ini yang sudah punya kesadaran untuk membayar pajak akhirnya kesulitan gitu ya Pak Sam. Tapi memang ada kendala, Okay. Nanti kita bicarakan lebih lanjut kendalanya seperti apa. Okay. Karena bayar pajak kendaraan nih di Indomaret di toko retail. Ya, seperti Indomaret, Alfamart atau toko-toko
Yang kecil itu ya, Ya. biasanya ada untuk layanan bayar Iya, pajak kadang-kadang gitu ya. print out-nya itu petugas di jalan juga nggak yakin bahwa itu betul-betul sudah bayar pajak. Karena ini kan cuman tanda terima aja, cuman berupa kwitansi kan. Nanti juga dia harus di-print di samsat terdekat juga. Nah, itu ada juga begitu kendala-kendalanya. Masih banyak Ya, kendala-kendala. tetapi secara kumulatif bahwa inovasi-inovasi itu sudah terjawab dan sudah dijawab oleh pemerintah Jawa Timur. Sudah terjawab. Ya. Tapi begini Pak Sam ya, ada nggak sih maksudnya mungkin untuk inovasi pembayaran pajak ini kita tahu sudah diberlakukan di Provinsi Jawa Timur, di daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur. Ya. Tapi sepengetahuannya Pak Sam ya, ini ada nggak sih daerah itu yang masih belum melakukan itu? Maksudnya masih belum ada digitalisasi, terus ataupun kalau sudah ada masih belum maksimal gitu? Nggak ada lah. Nggak ada. Mana Jawa Timur sudah masuk ke pelosok-pelosok. Wifi sudah masuk ke pelosok-pelosok. Nggak ada. Sudah Jawa Timur sudah dijamin lah itu. Untuk teman-teman di pelosok sudah ada HP. Bahkan anaknya lebih pinter dari orang tuanya. Ini yang terjadi sekarang. Anaknya lebih tahu digitalisasi. Iya, daripada orang tuanya. Saya juga hampir nggak ngerti juga. Banyak yang nggak ngerti apa yang itu ada di digitalisasi seperti itu. Saya kan orang lama, bukan orang baru. Kalau gambaran mungkin kalau sekarang saya tahu ketika saya sudah diwajibkan untuk membayar pajak kan di usia produktif ketika saya punya kendaraan misalnya. Saya sudah bertanggung jawab dengan kendaraan tersebut, tapi itu sudah melalui e-Samsat. Sudah ada aplikasinya, Pak Sam ya. Tapi sebelum itu kan saya nggak tahu ya sistemnya seperti apa. Kalau waktu Pak Sam itu gimana? Harus datang, harus... Ya kalau dulu itu ribet banget. Ya, seperti? Kita itu seolah-olah nggak bisa bayar pajak sendiri kalau nggak ada makelarnya kan. Ada minta dituliskan, belum lagi esek-esek mesin, nomor bodi dan macam-macam. Ribet banget kalau dulu. Kita tidak membayangkan dunia sekarang seperti ini, simpelnya dan praktis. Ya, kita mau telepon keluarga gimana sekarang, langsung kita telepon pakai video, langsung kita nyampe semua. Silaturahimnya langsung tidak tertunda, bertatap muka. Walaupun hanya lewat HP atau TV kan gitu. Kalau zaman dulu harus nyari koin ya kan, terus ke telepon umum, wartel. Iya ya waktu dulu kan ya. Iya. Cuman komunikasinya cuman pakai itu aja dulu ya. Bahkan ada cerita itu teman saya telepon ke luar negeri oleh temennya oleh keluarganya di luar negeri. Kamu kalau telepon jangan terlalu banyak bicara. Maksudnya jangan terlalu lama. Tetapi di sini karena dunia wartel ini baru, dia jawab iya tidak. Tapi dia jawab iya dan tidak 1 jam. Setelah itu bayar. Loh kok banyak? Saya itu cuma bicara 2 katanya. Iya dan tidak katanya. Padahal yang dimaksud itu durasinya. Durasinya jangan terlalu banyak. Dia salah paham. Dikiranya ngobrol banyak, berapa yang banyak diomongkan dia bayar. Dia hanya iya tidak, tapi durasinya 1 jam. Coba bayangkan. Jadi astaga. Nah, inilah. Ini untung tidak terjadi yang sekarang. Kalau sekarang kan misalnya punya wifi sudah sepuasnya. Gratis, hampir gratis. Iya. Ibaratnya kalau misalnya bayar 350.000 dalam sebulan itu sudah bisa dipakai semua serumah. Betul. Gitu. Kalau dulu cukup effort mau ngobrol aja, takut tagihannya mau bengkak gitu ya. Pasam ya. Oke. Berarti kalau ini bukan anekdot loh, betul-betul kejadian loh. Oh, mohon maaf saya itu kan sangat-sangat gampang ketawa ya. Ya ini kan lelucon betapa jadulnya zaman dulu. Berbeda dengan zaman yang sekarang. Dan alhamdulillah Allah memberi kesempatan saya zaman ini bisa saya nikmati. Betul.
masih bisa menikmati Iya. meskipun mungkin ada beberapa hal mungkin Pak Sam masih belum tahu gitu Ya, ya. kalau nggak tahu saya tanya anak lah atau tanya mantu lah. Waduh, Pak Sam sudah punya cucu berarti ya? Sudah. Berapa Pak? Satu. Alhamdulillah. Laki, perempuan? Cewek. Wah, ini kesayangan kakungnya Iya. ya. Kesayangan kakungnya. Oke, berarti dulu itu kalau untuk membayar pajak selain juga dari jarak, dokumennya juga sulit, terus harus ada itu ya nomor kendaraan yang harus diesek itu ya. Yang Iya. harus yang di bawahnya bodi motor itu ya. Itu harus detail ya. Kalau sekarang kan mudah ya, cuman ngasih KTP aja itu sudah sama. Iya. Sudah bisa gitu loh. Iya. Oke. Ini bagaimana sih tadi kan ada di tema itu kan bekerja sama dengan Bapenda ya. Ini bagaimana nih perannya komisinya Pak Sam dalam mendampingi Bapenda untuk menghadirkan inovasi-inovasi ini? Yang sebetulnya yang punya inovasi mereka. Kita itu hanya mendorong lah bagaimana inovasi itu tepat layak digunakan untuk saat ini. Yang mereka sebetulnya yang mengolah. Ya, yang mengaplikasi mereka lah. Yang punya decision maker-nya mereka. Kita ya mendorong kalau pas ketemu ngobrol ngopi atau baik nanti hearing itu apa sih kendala-kendalanya, kita tanyakan kendalanya apa saja. Aplikasi misal kata sekarang ada e-Samsat ya seperti yang saya katakan tadi itu. Bisa banyak pakai pakai kuris, pakai transfer bank. Iya, pakai transfer dan lain sebagainya. Lebih mudah ya. Lebih memudahkan masyarakatnya sekarang. Ya, setelah itu kita tanya targetnya kalau ada aplikasi baru, kenapa? Targetnya berapa? Sekian persen Pak, kira-kira kalau ini aplikasi diterapkan, sekian persen kan akan tuntas. Jawa Timur ini kan sampai 80 lebih persen taat pajaknya masyarakatnya. Kan ini kan satu effort yang baik kan untuk Jawa Timur itu. Cukup effort ya Pak. Iya. Pak Sam, ini biasanya panjenengan itu kan juga menyerap aspirasi masyarakat ya, melalui mungkin dari kunjungan dapil atau reses atau misalnya mungkin pertemuan pribadi gitu ya. Kadang kalau misalnya panjenengan ke sana menemui masyarakat, itu kan elemen masyarakat itu tidak hanya anak-anak muda yang tahu digital, terus juga ada mungkin yang sudah sepuh dan lain sebagainya, itu masih nggak sih menemukan keluhan mereka, Pak, mohon maaf nih sekarang itu kok jadi lebih sulit ya kalau pakai digital, lebih nyaman ke zamannya waktu pakai itu manual itu. Ada nggak kira-kira yang masih stuck di sana? Ada juga orang tua yang tidak terlalu ngerti tentang media yang sekarang. Banyak. Saya bilang, ya saya jawab, anaknya jenengan lebih pinter loh Pak. Saya bilang. Sudah minta e-Samsat, ketik e-Samsat, anukan sama anaknya akan lebih enak Pak. Saya bilang. Jenengan tinggal ngeluarin duit berapa pajaknya, itu aja. Kasihkan anaknya nanti sudah terlaksana Pak. Saya bilang. Kan kalau informasi kan juga tidak harus ini ya, kalau sekarang kan maksudnya untuk bagaimana cara membayar di e-Samsat itu kan kita enak ya, di HP itu tinggal searching bagaimana cara membayar di e-Samsat itu sudah detail step by stepnya. Jadi lebih mudah. Mereka gitu juga nggak percaya kok kwitansinya dari e-Samsat. Nggak percaya. Berarti harus ada cetak fisik. Yang lebih parah ketemu dengan petugas yang di lapangan. Misal kata anggap dalam hal ini kan polisi yang ngerti juga. Ada juga yang pertama-tama ini diterapkan, polisinya juga nggak ngerti juga. Ada? Ada, polisi? iya. Tapi sekarang sudah semua tahu. Sudah semua ya. Oke, ini kalau inovasi pajak, penerapan inovasi pajak itu kan mungkin kalau untuk masyarakat yang belum paham itu sudah teratasi ya. Mungkin bagi keluarga yang lebih mengerti digital itu bisa diberitahukan.
dan diajarkan gitu ya Iya. Pak Sam ya. Ini untuk tantangan terbesar untuk menerapkan inovasi-inovasi digital selain tadi ada ketimpangan ini ya, ketimpangan digitalisasi apa ya? Kalau ketimpangan apa ya? Maksudnya ada yang masyarakat yang nggak paham, Informasi. ya seperti itu. Ada nggak Pak tantangannya selain itu? Ya, ada selalu ada itu. Kalau kita kunjung ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok yang sudah saya sampaikan tadi, masih banyak yang belum paham. Masih banyak, apalagi dari keluarga yang biasa monoton hanya jasa makelar, bayar pajaknya kan, kayak di Samsat mana-mana kan ada banyak makelar itu, tukang nulis, itu agar diciptakan, agar aplikasi pada saat itu dia bisa melaksanakan. Kadang-kadang kita kan ada masyarakat yang tidak bisa nulis, orang kaya loh, mobilnya 4-5 misalkan, tapi tidak bisa nulis, kan banyak. Ini fakta. Fakta. Panjenengan menemui sendiri. Iya. Taunya namanya itu hanya tanda tangan. Kalau setor uang ke bank, tanda tangannya sama, itu namanya enggak pernah tahu dia. Kenapa di ceritanya Pak Sam dari tadi itu orangnya unik-unik ya perasaannya? Dari telepon tadi, terus ini orang kaya, punya mobil 4 tapi nggak bisa nulis. Cuman ada lagi ceritanya unik lagi. Ada lagi? Iya. Apalagi Pak Sam? Di tempat saya itu, tertawa dulu. Saya harus mempersiapkan diri. Oke, silakan. Ada juga. Itu tetangganya dimaki-maki. Kenapa? Awalnya itu kan listrik kan belum masuk kan. Nah, sekarang dia itu dulu listrik belum masuk kan masih njabel ke tetangga. Minta tolong tetangga, nanti bayar 1 bulan 100.000. Ya. Mungkin ada 2-3 rumah tetangganya kasihan yang sudah punya meteran. Nah, setelah itu dia pasang sendiri. Setelah pasang sendiri, dia kan bayar KWH-nya sendiri. Ya. Dia beli rice cooker, beli alat elektronik. Iya, kulkas dan macam-macam, kipas angin, masih. Tagihannya kan sampai tadi 200 lebih. Tetangganya dimaki-maki, kamu yang laporan ke PLN katanya. Saya dari dulu semenjak pakai punyamu itu enggak pernah seperti ini mahalnya. Sekarang gara-gara kamu ini yang laporan ke PLN katanya, habis mahal saya sekarang katanya. Lah, hal-hal seperti ini dunia nyata di masyarakat. Gitu loh. Coba bayangkan zaman sampai sekarang ini masih ada tempat-tempat yang belum punya penerangan PLN. Masih ada. Ya. Nah ini di era gubernur kita ini, Bu Hovifa dikejar terus. Di mana tempat-tempat yang, karena mungkin sulitnya medan, pemasangan tiang dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan sudah ada inovasi baru. Jadi pakai tenaga surya, pakai apa. Yang penting itu sekarang itu sudah lebih bagus lah daripada yang dulu itu. Daerah-daerah kepulauan, ada pulau-pulau ya di tempat saya ini. Saya orang kepulauan, Mbak. Saya orang kepulauan itu yang masih belum ada penerangan listriknya. Jadi ini diganti dengan apa namanya surya ya. Oh iya, tenaga surya itu ya, surya, yang pakai plat itu. Iya, tenaga surya. Jangan seperti tadi. Pulsanya naik, tetangganya yang dimaki-maki. Ini kayaknya Pak Sam ini memang dikelilingi sama orang-orang unik Pak Sam ya. Itu tuh maksudnya dari pengalamannya Pak Sam sendiri atau dari mungkin curhatan tetangga Pak, ke tetangga saya. Kalau nggak tetangga itu sama dengan yang handphone tadi, yang telepon wartel itu tetangga semua. Yang paling nggak expect itu yang telepon sampai 1 jam cuman bilang iya tidak. Pak Sam boleh tahu dong, Pak Sam ini sebetulnya asli Gresik atau? Saya asli Pulau Bawean, Mbak.
Pulau Bawean. Ya, Bawean itu kan termasuk Gresik. Iya, tapi kok kayak logatnya itu kayak Medan-Medan gitu loh, kayak sedikit-sedikit Oh ada gitu. ini ya. Ya, mungkin karena banyak bertatapan terus dengan orang Oh Medan, gitu. orang Madura. Iya, jadi kayak logatnya itu makanya saya tanya, ini Pak Sam ini Ya asli katanya Jawa orang-orang nggak saya sih? Samuel, tidak. Samuel itu adalah nama nabi, tapi Mm-mm. yang tidak wajib diketahui. Ya, Kalau iya yang kah? jadi katanya nabi kan cuma 25 itu. Mm-mm. Nabi. Nabi dan Rasul kan 25 itu Ya, aja. betul. Yang lain kan tidak wajib. Banyak nabi yang ada ribuan. Salah Mm-mm. satunya ada yang nama saya. Samuel. Bapak orang tua saya ngasih nama Samuel itu. Oh, itu Dikiranya orang termotivasi. Medan saya. Oh gitu ya. Memang tapi dari logatnya, dari caranya panjenengan bicara itu saya agak-agak terkecoh tadi waktu bercerita ya. Karena ternyata Pak Sambil ini ada logat-logat ke sana gitu loh. Tapi memang nggak ada ya. Nggak ada. Kalau dari keluarganya Pak Sambil itu basicnya dari Nelayan. politik juga nggak sih? Nelayan. Oh nelayan. Nelayan. Kalau bapak ibu dulu awalnya nelayan, tetapi lama-lama menjadi pembisnis, dan keluarga itu kiai, yang saya ayahnya ibu itu seorang ulama kiai, tapi saya bukan kiai. Oh, gitu. Tapi lebih terjun. Bapak itu pembisnis, awalnya nelayan lah semua itu. Orang kepulauan. Panjenengan juga pernah ya ikut bapak nelayan? Nelayan. Sering. Dari dulu saya sejak SD kelas 2, kelas 3 sudah diajarin caranya nangkap ikan, caranya mancing sudah. Dan cara membawa kapal itu kelas 5 saya sudah. Bisa mengendarai sendiri. Iya, tapi ya masih belum mampu lah. Tapi sekarang sudah biasa membawa kapal. Sudah biasa membawa kapal. Kadang kalau misalnya maksudnya di tengah kesibukannya Pak Sambil mungkin pengen mengenang itu, kadang pernah nggak sih kayak ide gitu mengulang? Saya memang sekarang itu punya usaha pembuat kapal malah. Oh, pembuat kapal. Ya masih ada kaitannya berarti masih. Ya. Itu dari bawaannya dari ayah ibu atau ya, panjenengan dari sendiri? Dari keluarga itu. Kalau bapak dulu kan membuat kapal kayu. Kalau sekarang kan enggak, kapalnya kapal sudah baja. Sudah baja ya, lebih modern lah ya. Masa harus mancing. Dan saya juga pernah tenggelam naik kapal serius? itu. Iya. Waktu masih SMP dulu. Masih SMP pernah tenggelam hampir 8 jam renang. Masya Allah Pak Sambil. Itu sama bapak, sama ayah? Enggak, sendiri. Karena pulang dari pesantren kan. Hari libur. Kapalnya tenggelam, kecelakaan di laut. Terus bagaimana Pak Sambil survive waktu itu? Ya Tuhan aja yang nolong. Bisa diceritakan detail nggak Pak Sampai? Kepo lagi nih saya. Itu gimana ceritanya? Kapalnya itu dulu kan pakai layar ya. Dua-duanya pakai layar. Angin dari timur. Nah, yang satu kan nutup di lampunya tiang itu kan, setiap tiang di dulu kapal kan ada lampunya, tertutup oleh layar, nggak kelihatan. Moro-moro berapa detik itu langsung tabrakan, pecah yang saya naikin kapalnya. Tabrakan dengan karang? Dengan kapal. Oh, kapal sama kapal. Iya. Yang di situ kapalnya besar, yang saya naikin kapalnya kecil. Kayu lagi. Kayu lagi. Akhirnya kita tenggelam, ya kita renang. Itu kejadian tahun 85 itu. 85. Waktu Pak Sam masih SMP. Ya. Terus akhirnya waktu itu survive berenang, mencoba mengapung gitu sampai ada pertolongan. Iya, sampai ada pertolongan dari TNI, kapal TNI dulu ditolong kita. Langsung pakai pelampung, dilemparin pelampung itu. Tidak hanya Pak Sam aja berarti ya waktu itu. Ada 100 lebih orang. Yang selamat itu separuh. Termasuk saya. Termasuk. Ini keajaiban juga ya, 8 jam di laut. Tapi memang itu mungkin modalnya dari keluarga juga ya, kan sudah terbiasa di kehidupan nelayan, jadi mungkin untuk survive ya itu kalau bondo renang dan tenaga mungkin kekuatannya orang maksimal cuman 15 sampai 30 menit.
Tapi kalau selebihnya itu ya merupakan keajaiban. Keajaiban Pak Mutlak Sam. pertolongan. Sampai setengah. Banyak sekali ya waktu itu. Iya, saya korbannya. setengah jam itu sudah nggak kuat ya, tapi ternyata dari bawah itu ada satu blacknya yang black roti kering itu langsung natap dada saya, langsung saya pegang. Ya. Nah, bentuk itu. pertolongan juga. Iya, dari yang di atas. Mungkin ya itu kan blacknya penumpang yang ada di kapal yang nerobos dari perutnya kapal kan. Kapal yang tenggelam itu saya maksudkan. Akhirnya kita tertolong. Kemudian setelah itu Pak Sam udah kapok nggak? Maksudnya? Ya enggak, gimana mau kapok? Saya kan orang kepulauan, kan nggak bisa kapok. Nah sekarang saya sudah buat rumah di Gresik. Tapi kan rumah di Bawean kan tetap masih ada. Tetap masih ada. Ya. Orang tua juga di sana. Iya. Sudah, maksudnya masih utuh, masih ditinggalin gitu ya? Iya, masih ditinggalin. Adik-adik juga di sana. Oh di sana. Iya. Kadang kalau misalnya Pak Sam mungkin ada waktu senggang itu biasanya pulang ke sana juga. Pulang ke sana. Sering saya pulang ke sana. Cukup sibuk loh Pak Sam ya, panjenengan itu dua usaha, balok sama kapal. Terus jadi ayah juga, jadi kakong juga. Ya enggak sibuk lah, biasa aja. Biasa aja gitu ya. Pak Sam, terima kasih sekali hari ini sharingnya, ceritanya, terus motivasinya. Yang lucu-lucu jangan nggak disimpan tadi. Enggak. Ini harus tayang gitu ya. Harus tayang gitu ya. Soalnya itu lucu, ternyata Pak Sam itu bukan hanya orangnya saja yang humoris, tapi lingkungannya juga gitu. Itu yang biasanya dikenang nanti ya. Baik, Pak Sam terima kasih sekali atas waktunya. Semoga next time kita bisa ngobrol lagi. Amin. Terima kasih juga pengetahuannya kepada masyarakat tentang inovasi sistem pajak. Semoga apapun program inovasi untuk perpajakan di provinsi bisa bermanfaat untuk masyarakat dan mempermudah mereka gitu ya maksudnya. Mempermudah dan juga mengajukan taat bayar pajak. Taat bayar pajak. Saya ada pantunnya ini. Kalau boleh silakan monggo. Kata-kata hari ini Pak Sam. Ya, nanti dihadiahin cakep ya. Oh ya. Apa Pak? Berlayar ke Pelabuhan Ratu. Cakep. Angin ombak dari utara. Bayar pajak tepat waktu. Asik. Bukti ketaatan kita kepada negara. Wah, asik juga ya Pak Sam ya. Pak Sam terima kasih sekali. Terima kasih. Lagi. Aduh seru banget. Pengen deh ngobrol lagi sama Pak Sam lagi. Gitu ya. Next time ya Pak Sam ya. Siap. Lagi. Jadwal tiap bulan lah. Tiap bulan ya. Kita juga bisa loh kalau misalnya harus ke Gresik, ke kediamannya panjenengan, ngerasain dodolnya. Gitu monggo. Sambil jalan-jalan gitu kan bisa ya Pak Sam ya. Ya baiklah, itu tadi perbincangan bersama Pak Sam. Beliau merupakan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Seru sekali soal inovasi sistem pajak daerah. Komisi C dampingi Bapenda Jawa Timur. Saya Eva Dadika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.